kita jumpa lagi ya. Kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Muatan Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Muatan yang pertama, kita akan belajar tentang muatan Bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang pengertian wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Orang yang mewawancarai disebut pewawancara, dan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan wawancara adalah sebagai berikut. Tentukan topik wawancara terlebih dahulu. Nah, anak-anak harus ingat ya, topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Kedua, buatlah daftar pertanyaan yang diajukan saat wawancara. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama melakukan wawancara. Mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan jangan lupa perkenalkan diri. Ajukan pertanyaan dengan jelas dengan menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang mudah dimengerti oleh orang yang kita wawancarai. Ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Dan yang paling penting adalah kelima, pertanyaan yang diajukan sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Kita lanjut dengan muatan IPA. Masalah keseimbangan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya serta dengan lingkungannya. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Berikut ini beberapa masalah keseimbangan lingkungan. Kerusakan hutan. Kerusakan hutan terjadi akibat kegiatan penebangan liar atau biasa disebut illegal logging dan peningkatan kegiatan pertanian dengan sistem ladang berpindah. Penurunan keanekaragaman hayati. Penurunan keanekaragaman hayati terjadi karena pembukaan lahan dengan cara membakar hutan, pertanian monokultur, dan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Sering kita lihat di atas gunung sekitar rumah kita, itu banyak hutan yang mulai gundul karena dibakar, karena dibuat untuk sebagai penanaman. Penurunan kualitas air. Penurunan kualitas air terjadi karena kegiatan industri di hulu sungai serta penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Jadi kualitas air kita yang bersih akan menurun. Ada juga penurunan kualitas kesuburan tanah. Penurunan kualitas kesuburan tanah terjadi antara lain disebabkan pembangunan pabrik yang mengakibatkan kelestarian lingkungan dan penambangan batu bara. Di situ kita lihat tanahnya kita seperti pecah-pecah, kekurangan air, karena ada beberapa bahan-bahan kimia yang masuk ke dalam kesuburan tanah kita. Dan juga salah satu yang paling penting dan sering terjadi adalah banjir. Banjir terjadi karena buruknya sistem drainase atau perairan, kerusakan hutan, dan penumpukan sampah akibat rendahnya kesadaran masyarakat. Jadi mulai sekarang anak-anak harus ingat jangan membuang sampah sembarangan, apalagi di saluran-saluran air seperti got. Itu bisa berdampak banjir. Kita lanjut dengan muatan IPS, kenampakan alam dan pemanfaatannya. Kenampakan alam di negara kita sangat beragam. Kenampakan alam dapat dibagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Secara umum, kenampakan alam terdiri di atas 3 wilayah, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, dan daerah pantai. Sekarang kita lihat yang dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi berupa dataran yang luas
dan berada pada ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dimanfaatkan untuk perkebunan dan peternakan. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 0 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan manusia untuk keperluan di berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan perindustrian. Dataran atau daerah pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir, akan tetapi ada pula pantai berupa tebing yang curam. Indonesia merupakan negara kepulauan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak sekali pantai. Oke, terima kasih ya. Dan jangan lupa like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya supaya bisa mendukung video pembelajaran kita ke depannya menjadi lebih baik.